Seharusnya kalau kalian merasa pede, percaya diri bahwa elektabilitas kalian itu mengalami kenaikan yang cukup drastis, seharusnya tidak usahlah ketakutan dengan balihonya Pak Ganjar, sampai-sampai kalian menurunkan balihonya Pak Ganjar. Jadi kita pendukung Ganjar tidak takut sama sekali dengan hasil survei yang tiba-tiba saja dalam waktu yang begitu singkat menaikkan elektabilitas Prabowo dan Gibran berada di puncak paling atas. Kita tidak takut. Tapi ini kita lihat bahwa perjalanan masih panjang, sebentar lagi akan memasuki masa kampanye dan akan dilaksanakannya debat Capres-Cawapres. Itulah yang kita akan ukur di situ. Masyarakat akan menilainya di situ. Karena sampai hari ini juga saya lihat si Gibran ini belum untuk bertemu masyarakat secara langsung. Memang si Gibran ini selama ini bertemu dengan masyarakat, tapi yang misalnya turun ke masyarakat, bertemu dengan elemen masyarakat atau mahasiswa, atau mengikuti kegiatan-kegiatan di forum-forum resmi itu kan belum toh. Sementara Mas Gibran sampai dengan hari ini belum menunjukkan tanda-tanda turun ke masyarakat, turun ke mahasiswa untuk adu ide, adu gagasan, menyerap aspirasi masyarakat, menyerap aspirasi mahasiswa, itu belum. Dan kita mau lihat seperti apa Gibran ketika bertemu dengan mahasiswa. Ya, kita tahu bahwa mahasiswa ini kan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Dan kita lihat apakah Gibran mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis itu dari para mahasiswa atau dari elemen masyarakat. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Kanal Timur, pemirsa semuanya, teman-teman semuanya. Beberapa hari belakangan ini, kita memang dikejutkan dengan aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang menurunkan baliho Pak Ganjar, Pak Mahfud secara sepihak. Pertama yang terjadi itu di Bali, di mana di Bali itu baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud diturunkan secara paksa menjelang kedatangan Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan kerja di Bali. Yang berikutnya lagi juga aksi penurunan baliho Pak Ganjar di Sumatera Utara, tepatnya di beberapa kabupaten, semisalnya di Deli Serdang dan beberapa kabupaten yang lain. Di situ juga adanya aksi penurunan baliho Pak Ganjar secara sepihak. Sementara itu baliho-baliho dari Capres atau Cawapres yang lain itu dibiarkan begitu saja. Namun bersyukur ya bahwa walaupun mereka menurunkan baliho Pak Ganjar secara sepihak, tapi itu tidak menyurutkan langkah Pak Ganjar untuk tetap ke Deli Serdang dan beberapa kabupaten di Sumatera Utara. Begitu juga tidak menyurut niat masyarakat di sana untuk menyambut kedatangan Pak Ganjar. Bahkan mereka di sana menyiapkan penginapan untuk Pak Ganjar, di mana Pak Ganjar juga menyempatkan diri untuk menginap di sana ya, di rumah warga. Begitu juga informasi yang terakhir, adanya penurunan baliho Pak Ganjar di Papua, termasuk juga penolakan Pak Ganjar untuk melakukan kuliah umum di salah satu universitas di Papua sana. Karena beberapa hari ini memang ada agenda kunjungan Pak Ganjar ke Papua. Tapi puji Tuhan juga bahwa walaupun ada aksi-aksi penolakan seperti itu, tapi tidak menyurut langkah dan niat masyarakat untuk bertemu dan bertegur sapa dengan Pak Ganjar. Menurut saya, aksi-aksi penurunan baliho Pak Ganjar secara sepihak ini adalah bagian atau bentuk dari aksi-aksi kezoliman terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sepertinya ada ketakutan atau mungkin merasa terancam yang didapati dari kelompok atau orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu, atau bisa juga capres-cawapres tertentu terhadap balihonya Pak Ganjar, sehingga kemudian mereka menurunkan baliho itu. Namun aksi-aksi atau bentuk-bentuk kesoliman seperti ini yang mereka lakukan terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak menyurut langkah kami sebagai pendukung Pak Ganjar ini untuk terus menggelora kemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud. Karena menurut kami dua sosok yang kami dukung ini adalah dua sosok yang punya pengalaman rekam jejak yang panjang, memiliki jam terbang yang tinggi. Kedua tokoh ini memiliki segudang prestasi. Mereka juga sebelum maju sebagai capres-cawapres, mereka pernah menjadi anggota DPR,
pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, pernah menjadi menteri, pernah menjadi gubernur, dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang bisa saja saya katakan bahwa ancaman bagi kelompok lain atau pasangan capres yang lain, sehingga mereka dengan segala paksa, dengan segala upaya melakukan kezoliman dengan bentuk menurunkan balihonya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi di sisi lain kok aneh, katanya mereka ini hasil survei itu merilis bahwa capres-cawapres ini mengalami tren kenaikan elektabilitasnya, bahkan sampai berada pada posisi 40-an sekian persen. Sedangkan Pak Ganjar dari hasil survei mereka, surveinya versi mereka itu mengalami penurunan yang cukup drastis, kemerosotan yang cukup drastis, yang jatuh pada angka sekitaran 30-an atau 20-an persen. Padahal sebelumnya ini kan Pak Ganjar ini kan berada paling posisi puncak. Tiba-tiba saja dari hasil surveinya mereka, itu malah Pak Ganjar mengalami penurunan, sedangkan capres-cawapres mereka mengalami kenaikan, tren kenaikan yang cukup tinggi. Tapi kok fobia ya dengan balihonya Pak Ganjar? Seharusnya kalau kalian merasa pede, percaya diri bahwa elektabilitas kalian itu mengalami kenaikan yang cukup drastis, seharusnya tidak usahlah ketakutan dengan balihonya Pak Ganjar, sampai-sampai kalian menurunkan balihonya Pak Ganjar, gitu kan? Logikanya sederhana seperti itu, teman-teman. Tapi ada informasi lain juga bahwa lembaga-lembaga survei tadi itu ternyata mengeluarkan hasil surveinya bukan yang asli. Jadi yang asli itu mereka sembunyikan. Itu bagian dari konsumsi internal di dalam mereka. Sementara yang mereka keluarkan itu, entahlah, itu mungkin katakan saja itu adalah hasil survei abal-abalan lah. Survei abal-abalan ini yang mereka keluarkan, kemudian sembunyikan hasil survei yang asli, adalah bentuk dari penggiringan opini. Sengaja mereka keluarkan hasil survei abal-abalan untuk menggiring opini masyarakat bahwa ternyata capres ini ternyata lebih dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi calon pemimpin atau yang bisa kita katakan dipilih oleh mayoritas masyarakat pada 14 Februari 2024. Tapi tenang saja Pak Ganjar. Masyarakat sekarang ini bersama Pak Ganjar, kita mendukung Pak Ganjar habis-habisan. Kita yakin, kita optimis satu putaran Pak Ganjar RI 1. Kita tidak takut dengan hasil survei mereka. Karena apa? Karena perjalanan ke depan ini masih sangat panjang. Ini belum memasuki masa kampanye. Tanggal 28 nanti itu sudah masuk masa kampanye, dan selanjutnya adanya debat capres-cawapres yang akan dilaksanakan secara live di TV-TV nasional. Dan kita lihat saja apakah nanti di saat kampanye dan di saat debat capres-cawapres itu, apakah tren kenaikan mereka itu tetap berada di posisi teratas ataukah malah mengalami penurunan, bahkan melewati posisi Pak Ganjar dan Anies Baswedan. Kita lihat saja nanti. Jadi kita pendukung Ganjar tidak takut sama sekali dengan hasil survei yang tiba-tiba saja dalam waktu yang begitu singkat menaikkan elektabilitas Prabowo dan Gibran berada di puncak paling atas. Kita tidak takut. Tapi ini kita lihat bahwa perjalanan masih panjang, sebentar lagi akan memasuki masa kampanye dan akan dilaksanakannya debat capres-cawapres. Itulah yang kita akan ukur di situ. Masyarakat akan menilainya di situ. Karena sampai hari ini juga saya lihat si Gibran ini belum untuk bertemu masyarakat secara langsung. Memang si Gibran ini selama ini bertemu dengan masyarakat, tapi yang misalnya turun ke masyarakat, bertemu dengan elemen masyarakat, atau mengikuti kegiatan-kegiatan di forum-forum resmi itu kan belum toh. Kalau capres yang lain kita sudah lihat mereka melakukan kegiatan-kegiatan, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, bertemu dengan ormas-ormas, bertemu dengan mahasiswa, mereka melakukan saling debat, saling tanya jawab,
saling adu ide, adu gagasan, itu sudah. Sementara Mas Gibran sampai dengan hari ini belum menunjukkan tanda-tanda turun ke masyarakat, turun ke mahasiswa untuk adu ide, adu gagasan, menyerap aspirasi masyarakat, menyerap aspirasi mahasiswa, itu belum. Dan kita mau lihat seperti apa Gibran ketika bertemu dengan mahasiswa. Ya, kita tahu bahwa mahasiswa ini kan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Dan kita lihat apakah Gibran mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis itu dari para mahasiswa atau dari elemen masyarakat. Ya kan? Nah, itu makanya saya bilang kita tidak usah khawatir dan takut dengan hasil survei yang mana hasilnya itu malah Gibran dan Prabowo ini mengalami kenaikan. Karena debat Capres-Cawapres itu belum, teman-teman. Nanti kita akan lihat di puncaknya itu. Apakah tren kenaikan elektabilitas mereka itu tetap naik, semakin menaik, atau mengalami kemerosotan. Ya, karena itu salah satu kunci, salah satu patokan. Dan masyarakat bisa menyaksikan secara terbuka di live di stasiun TV terkait dengan debat Capres-Cawapres. Ya, memang kita harus mengakui bahwa Gibran sampai dengan hari ini belum bertemu dengan elemen masyarakat dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kritis dari masyarakat dan atau mahasiswa. Sedangkan Capres-Cawapres yang lain sudah. Ya, saya kira itu saja teman-teman ya. Intinya bahwa kita tidak takut, tidak cemas dengan hasil survei yang mana hasilnya itu posisi Gibran dan Prabowo atau Prabowo dan Gibran itu mengalami kenaikan. Sementara Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu mengalami kemerosotan. Kita tidak takut dan tidak cemas. Kita akan melihat saja nanti di debat Capres-Cawapres nanti. Oke? Sekian dulu opini saya kali ini dan sampai jumpa di episode Kanal Timur. Apabila kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar.